Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan menyampaikan tentang orang yang berhak menerima zakat. Ya. Lanjutan nama apa? Dua pi, ya kelompok dua golongan yero penting ya sakka. Yang selanjutnya nomor 7 di jalan Allah. Yang mana dimaksud di jalan Allah yaitu amal perbuatan yang mengantarkan kepada keridhaan Allah Ta'ala dan surganya. Terutama jihad untuk meninggikan kalimatnya. Jadi pejuang di jalan Allah Ta'ala diberi zakat kendati ia orang kaya. Ya, namun tahu mampu-mampu, tahu angkang kamu. Tapi nasabah angkem ngurus yero perjuangannya angkem ngurus yero agama na puang Allah Ta'ala, maka wadi saha ia deseka. Artinya berhak ia lain. Adapun nareko sogi moy mampu-mampu moy na ciam malai, ya alhamdulillah. Nah, cuma dia nama rigaga yalan. Artinya nak kenai sara. Dia nama dosa nareko yalengi na terima. Orang yang berjuang di jalan Allah, terutama jihad, ya nanti ke bawahnya siapa-siapa yang berjuang di jalan Allah. Ya, ini siapapun yang dalam rangka dalam proses ya penegakan syariat, dalam proses mengajak kepada keridhaan Allah, kalimat Allah. Jadi pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala diberi zakat kendati dia orang kaya. Jatah ini berlaku umum bagi seluruh kemaslahatan umum agama. Penting kepentingan urusan agama. Misalnya pembangunan masjid, pembangunan rumah-rumah sakit, pembangunan sekolah-sekolah, dan pembangunan panti asuhan anak-anak yatim. Misalnya penyiapan senjata, tapi yang harus didahulukan adalah yang terkait dengan jihad. Misalnya persiapan senjata, perbekalan pasukan dan seluruh kebutuhan jihad di jalan Allah Ta'ala. Ya, mendahulukan itu. Pandiola yero. Nah, yang ikut itu haga-haga apa? Ya, maka ke jalan Allah yang lain. Kemudian yang ke-8, Ibnu Sabil. Biasa Ibnu Sabil, yaitu musafir yang terputus dari negerinya yang jauh. Tame risedi kampung sampai di negara, ya paresan lesu. Paresan degaga sisanna kuro dega sajinna, degaga hartana. Ya awan dia lebasan itu. Ia diberi zakat yang bisa menutupi kebutuhannya di tengah-tengah keterasingannya, kendati ia kaya di negerinya. Ya, tahu sogisah. Tapi rontai kampona, ternyata mesui, salai kampona, hijrah. Ya, maka dia tetap boleh diberikan. Ia diberi zakat karena ia terancam miskin di perjalanannya, dan ini dengan syarat tidak ada orang yang meminjaminya uang yang bisa memenuhi kebutuhannya. Jika ia memungkinkan bisa pinjam uang kepada seseorang, ia wajib meminjamkannya dan tidak berhak diberi zakat selagi ia kaya di negerinya. Ya, tapi seandainya tahu sogi mo ke kampung na, kami sabar na lotte kampung lenge, tapi yang kau bawa di nrakoro, katolok pinrangi di, na modal na usaha, ya na maling ibasa nero. Ayo ko desi segaga, nah itu yang diberikan zakat. Catatan. Ini yang panjang-panjang. Kita selesaikan. Catatan penjelasan nero pure bahas arwae tahu golongan wan diterima seke. Yang pertama, jika orang muslim menyerahkan zakat hartanya kepada kelompok manapun di antara ke-8 kelompok di atas, kega kurma itu yale seke, maka sah. Hanya saja
ia harus memberikannya kepada pihak yang paling membutuhkan dan paling besar kebutuhannya. Iri-tarite kega kur kamina para gulada kasih. Yegaro ibnu sabille, yegaro nan di jalan Allah, yegaro tong kain renna dari lempajai, ero karena budaya dan lain sebagainya. Jika zakatnya berupa uang yang banyak, kemudian ia membagi-bagikannya kepada masing-masing ke 8 kelompok tersebut, maka itu baik sekali. Inflek di ya Pak, mana kita cede-cede nah. Kemudian yang kedua, orang muslim tidak boleh memberikan zakatnya kepada orang yang wajib ia nafkahi. Anak-anak, benena, tidak diberikan zakat seperti itu. Misalnya kedua orang tuanya atau anak-anaknya dan seterusnya, serta istrinya, karena ia berkewajiban menafkahi mereka. Jangan nilai sekel. Ini jadi sakak kue daripada toleng waling nakamatu jero kasih anakku tolong ini pura di mak bene tapi madodo mau jero benar waling kasih, jangan dikasih orang yang menjadi tanggungan tak. Yang ketiga, zakat tidak diberikan kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kemuliaan mereka. Digaga tu jalan Nabi tak. Paling hadiami ko Nabi tak. Ya apa diunding. Yang dimaksud dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Bani Hashim, keluarga Ali bin Abi Thalib, keluarga Ja'far, keluarga Aqil dan keluarga Al-Abbas. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innas shadaqati la tambaghi li ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya zakat tidak layak diberikan kepada keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama hiya awsakhun nas. Sesungguhnya zakat adalah kotoran manusia. Ya, kotoran pembersih namanya itu orang-orang atau jadi tidak diberikan kepada orang-orang keluarga Nabi. Ini diriwayatkan Muslim. Kemudian selanjutnya, ini agak panjang, kita selesaikan. Orang Muslim diperbolehkan memberikan zakatnya kepada pemimpinnya yang Muslim, kendati ia zalim, dan kewajiban zakatnya gugur dengan pembayaran zakat kepadanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang zakat, yang artinya jika engkau memberikannya atau memberikan zakat kepada tuanmu, utusanku, engkau telah dilepaskan darinya dan engkau memperoleh pahala. Sedang dosanya ialah bagi orang yang mengubahnya. Diriwayatkan Ahmad dan yang menguatkannya. Yang kelima, zakat tidak boleh diberikan kepada orang kafir atau orang fasik seperti orang yang meninggalkan salat, orang yang melecehkan syariat Islam dan lain sebagainya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zakat diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka. Maksudnya ialah zakat diambil dari orang-orang kaya dari kaum muslimin dan dikembalikan kepada orang-orang fakir dari kaum muslimin. Jadi zakat juga tidak boleh diberikan kepada orang kaya dan orang yang kuat yang ia bisa kerja. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang kaya tidak mempunyai bagian terhadap zakat dan juga orang yang kuat bisa bekerja. Diriwayatkan Ahmad. Maksudnya orang yang bisa bekerja sesuai dengan kadar kecukupannya. Nah, tadi di sini orang yang meninggalkan salat, ya fasik, orang yang melecehkan syariat tidak usah dikasih. Makanya terkadang terjadi problema. Siapa dikasih? Orang yang miskin. Dia ternyata banyak syariat dilanggar. Bingung membagi zakat. Yang keenam, sedikit lagi, zakat tidak boleh dipindahkan dari satu negeri ke negeri lain yang jauhnya sejauh perjalanan yang dibenarkan melakukan sholat qasar. Pak Kiwi, misalnya ini kesengkang boleh di jamak qasar sholat, nah, berarti dia namanya di korban bela lada. Ya, kodar kamput tak. Atau lebih
karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, zakat itu dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka, orang sekitar, orang sekampung. Para ulama mengecualikan, ada pengecualian jika di suatu negeri tidak ada orang-orang fakir atau suatu negeri mempunyai kebutuhan yang sangat besar. Kecuali kalau di negeri itu memang tidak ada lagi orang yang berhak menerima, tidak ada orang miskin di situ, boleh dibawa keluar karena di luar memang ada yang membutuhkan. Saja di Palestina sangat membutuhkan. Kenapa dibawa ke Palestina? Di Indonesia saja banyak orang miskin, orang fakir. Ya, karena mereka sangat membutuhkan. Maka zakat boleh dipindahkan ke negeri yang di dalamnya terdapat orang-orang fakir. Tugas ini dilaksanakan imam, pemimpin atau wakilnya. Yang ketujuh, ini ada 8. Jika seseorang mempunyai piutang pada orang fakir, kepapin retak koron nangis dia tahu kasiasi tahu bakuran dina dan menjadikan piutang tersebut sebagai zakatnya, maka diperbolehkan. Ya, serare orang perata meloki pesu sakena angka tu papin retak di total saketa wah sekitar siku dia sakena orang peraku ya ero papin reku siku wah si cocok nih. Poda bani talan itu kepenin retak macam diseka itu. Nah, boleh seperti itu daripada singa dia nawajaki ya, sekakan lolongan yang apalan. Boleh seperti itu. Jadi jadikan zakat. Dalam arti jika ia meminta orang fakir tersebut membayarnya maka melunasinya. Namun jika orang fakir tersebut putus asa tidak bisa membayar hutangnya atau ia membayar hutangnya dan berharap agar kemudian diberikan kepadanya lagi sebagai zakat, maka tidak diperbolehkan. Kalau dia berpura-pura membayar, bayar dan menunggu dikasih lagi, tidak boleh seperti itu. Tapi kalau orangnya sendiri yang berpiutang memberikan sebagai zakat, boleh. Atau si jancimen nih, kerja pada aku boleh cedek nanti. Berbada kak ya pokok mani. Wajani tapi sekai batu. Macam disekai, tidak boleh. Yang terakhir, zakat tidak sah kecuali dengan meniatkannya. Ternyata ada niatnya. Karena memang dalilnya innamal a'malu binniyat. Jika seseorang membayar zakat tanpa meniatkannya, maka tidak sah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya semua amal perbuatan itu harus dengan niat dan seseorang itu sesuai dengan niatnya. Jadi orang yang membayar zakat harus meniatkan zakat sebagai kewajiban dari hartanya dan memaksudkannya kepada keridhaan Allah. Sebab ikhlas adalah syarat diterimanya sebuah ibadah. Semua ibadah karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Al-Baqarah surah 5. Ya demikian beberapa yang kita sampaikan berkaitan dengan orang yang menerima zakat. Ada 8 orang.